Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Ikat Pinggang Kebenaran. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab, seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Ikat pinggang itu berbicara mengenai kebenaran yang dihidupi dan dikerjakan manusia di hadapan Tuhan. Di Efesus pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, pada saat firman Tuhan berbicara tentang seluruh perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang dilukiskan sebagai kebenaran. Coba perhatikan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Dari seluruh perlengkapan senjata Allah, firman Tuhan ini memulainya dengan ikat pinggang kebenaran. Baru kemudian, mengenakan baju zirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, dan ketopong keselamatan. Juga pedang roh, yaitu firman Allah. Ternyata kebenaran itulah yang mendasari pekerjaan Tuhan terjadi. Kita bisa saja rela memberitakan Injil, namun apabila hidup kita tidak benar, maka justru kita akan menjadi manusia munafik, atau kita menggunakan pedang roh untuk menengking ini dan itu, menjadi pendua syafaat yang hebat. Namun sekali lagi, apabila hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka justru kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan melukiskan hidup Yehuda seperti ikat pinggang yang tadinya melekat di pinggang. Namun kemudian, setelah beberapa lama ditanggalkan dan disembunyikan di celah-celah batu, maka ikat pinggang itu menjadi lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Sebab ikat pinggang yang adalah kebenaran itu telah ditanggalkan dan tidak lagi dikenakan dalam hidup sehari-hari. Pagi ini, belajarlah satu perkara. Hiduplah benar bukan sesekali waktu, namun senantiasa agar kita berguna dan menggenapi tujuan Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita sama-sama berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja kami dengar, yang kembali mengingatkan setiap kami, agar kami terus melakukan kebenaran setiap harinya di dalam kehidupan setiap kami, agar kami terus menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.